Halo Sigwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kuraiwi dalam jurnal Kuraiwi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Hari ini balik lagi mau sharing tentang GERD dan anxiety. Hari ini khususnya tentang GERD ya. Beberapa waktu lalu ada pertanyaan yang mampir ke saya. Pertanyaan ini juga sering ditanyakan sih sebenarnya sama teman-teman di grup GERD Anxiety Indonesia, yaitu adalah selama sakit GERD mengkonsumsi vitamin apa sih Kak? Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman ketika dalam proses penyembuhan GERD dan anxiety, vitamin apa aja sih yang saya konsumsi. Jadi yuk mari kita berbagi tentang vitamin apa yang dikonsumsi selama sakit GERD dan anxiety. Sebenarnya setiap kali saya berobat ke puskesmas itu, selain dapat obat untuk terapi lambungnya, saya juga dapat vitamin pendamping, yaitu vitamin B kompleks. Nggak cuman waktu sakit GERD aja sih, sebenarnya kalau orang sakit itu rata-rata memang dikasih, kalau berobat ke puskesmas ya, emang rata-rata dikasih vitamin B kompleks, karena vitamin B kompleks ini bagus untuk mendukung atau membantu mensupport proses kesembuhan saat kita sakit, terutama untuk sakit GERD ini ya. Tapi sayangnya, anehnya, setiap kali saya meminum vitamin B kompleks yang dapat dari puskesmas itu, perut saya selalu bengah. Nah, terus kan kalau di grup itu kan B kompleks ini juga salah satu vitamin yang disarankan dikonsumsi untuk penderita GERD, terutama yang masih parah-parahnya gitu kan. Seperti yang saya bahas itu, kalau yang di bahasan kenapa orang sakit GERD biasanya kena tipes juga, itu karena kondisi pencernaan kita yang error itu membuat penyerapan terhadap nutrisi-nutrisi penting dari makanan yang kita makan itu gak berjalan dengan baik. Makanya salah satu caranya adalah kita harus ditunjang dengan vitamin. Nah, salah satu vitamin yang disarankan itu adalah vitamin B kompleks. Sayangnya B kompleks yang saya dapat dari puskesmas itu justru gak cocok. Nah, terus ini bukan iklan ya, bukan apa, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja merek atau ya merek, terutama merek vitamin yang cocok sama teman-teman. Karena saya nggak cocok sama vitamin yang dapat dari puskesmas itu, terus sama Kak Erlia Olsen itu saya dikirimi vitamin B kompleks. Saya dikirimi vitamin B kompleks dari Wellness. Karena saya sharing ke Kak Erlia Olsen. Kenapa Kak Erlia Olsen? Karena Kak Erlia Olsen adalah founder dan admin GAI yang ketika saya dalam proses penyembuhan selalu saya rejokin, boleh dibilang beliau ini mentor pribadi saya yang membantu saya sembuh dari GERD dan anxiety. Nah, saya kan curhat, saya manggilnya dia Nuna ya, Li Nuna. Saya curhat, Nuna, saya itu dapat vitamin B kompleks dari puskesmas, tapi setiap kali minum kok bengah gini bla 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 gitu kan. Akhirnya ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau ini tinggalnya di Australia, itu orang Indonesia tapi tinggal di Australia. Ketika beliau pulang tuh saya dikirimi B kompleks dari Wellness. Sempet ragu juga, gimana kalau misalnya saya minum ini jatuhnya bengah juga. Terus jawabnya Linuna gini, ya gimana mau tahu kalau kamu nggak coba. Akhirnya bismillah saya minum kan, saya minum, alhamdulillah aman. Dan itu emang efeknya ketika meminum vitamin B kompleks itu tubuh tuh lebih enakan gitu ya. Terus kayak misalnya linu-linu yang biasa kadang kan ada kalau kita habis seharian beraktivitas itu kan ada kayak ngilu-ngilu gitu kan, itu berkurang. Jadi selama berapa ya, kalau nggak salah saya itu cuman habis dua botol apa 3 botol gitu, karena setelah itu saya menemukan vitamin B kompleks alami, yaitu kayu manis. Jadi karena waktu itu kondisi tubuh juga udah membaik, akhirnya saya stop konsumsi vitamin B kompleks tadi dan saya beralih ke bahan yang lebih alami, yaitu kayu manis. Pernah sekali ada pengalaman ketika kaki saya itu mengalami kesemutan berkepanjangan. Nah, di situ saya nyari informasi kan, oh iya ternyata kayu manis ini kan bagus untuk
yaitu vitamin B kompleks alami. Nah, setelah mengkonsumsi kayu manis ini, alhamdulillah kesemutannya berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Jadi sejak saat itu kayu manis sesekali saya masukkan ke dalam menu herbal tea yang saya buat. Jadi vitamin yang pertama yang saya konsumsi ketika saya sakit GERD adalah vitamin B kompleks. Itu pun ketika kondisi saya masih parah-parahnya dulu. Setelah kondisi mulai membaik, saya tinggalkan B kompleks dan beralih ke herbal tea, maksudnya teh herbal ala gai yang bagus untuk penderita GERD itu, dengan memasukkan menu kayu manis, karena kayu manis adalah B kompleks alami. Lalu vitamin yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini sebenarnya kita bisa mendapatkannya dari sinar matahari. Cuman dari apa yang kita sering share di grup gitu ya, sama kakak-kakak senior, sama kakak-kakak admin, rata-rata penderita GERD dan anxiety itu vitamin D-nya low banget, alias rendah banget. Nah, untuk mengetahuinya itu gimana? Tentu saja kita harus cek lab. Dan cek lab untuk vitamin D ini bagi pengguna BPJS nggak ditanggung BPJS, dan untuk biayanya lumayan mahal. Ini saya sendiri belum pernah cek, soalnya alasan pertama nggak ditanggung BPJS. Terus kalau di lab-lab kecil yang di sekitar tempat saya tinggal tuh nggak ada, jadi harus ke Malang kota, ke pusat kota, dan itu agak susah karena nggak ada ojek. Jadi untuk vitamin D awalnya saya cuma mengandalkan berjemur dari sinar matahari. Terus waktu saya dapat kiriman vitamin B kompleks juga, itu kan sama Nona juga dikasih vitamin D. Nah, itu awal nyoba minum vitamin D. Ternyata efeknya itu juga kayak yang biasanya kalau orang anxiety itu kan ada rasa kayak galau, terus susah tidur, terus kayak gitu kan, badan nggak enak. Nah, setelah konsumsi vitamin D itu keluhan-keluhan kayak gitu tuh berkurang. Itu kenapa alasan saya pernah baca artikel itu ya, kalau pasien-pasien yang menderita gangguan mental seperti depresi, salah satu terapinya emang dikasih vitamin D dan disuruh rajin berjemur. Memang ternyata efeknya luar biasa banget. Nah, waktu itu saya nggak tahu dikasih dosis yang berapa ya, yang waktu itu karena dikirim udah nggak dibagi-bagi gitu kan. Terus setelah vitamin D-nya itu habis kan, mau beli lagi, itu konsultasi gitu kan. Kalau kamu rajin berjemur nggak sih gitu kan Kak Li, karena di Indonesia ini kan kita negara tropis, jadi insya Allah selama 1 tahun itu matahari terus menyinari kita. Jadi ini keuntungan bagi kita penderita GERD dan anxiety yang tinggal di negara tropis adalah matahari akan bersinar sepanjang tahun. Itu yang nggak didapatkan di negeri 4 musim. Jadi bersyukurlah kita penderita GERD yang tinggal di Indonesia, karena kita bisa menyerap sinar matahari setiap hari. Kalau musim hujan ya asal nggak mendung aja ya, kita pasti masih dapat sinar matahari. Nah, karena rajin berjemur, waktu itu disarankan yang dosisnya 1000 IU. Terus itu konsumsi terus. Kalau mereknya ini juga bukan promosi ya, ini yang cocok sama saya, yang merek Now kayak gini. Nah, ini juga insya Allah kalau untuk teman-teman yang muslim udah lolos uji jadi halal gitu ya. Setahu saya di grup pernah dibahas, Now ini salah satu merek yang halal untuk dikonsumsi. Nah, terus berikutnya itu dinaikkan lagi dosisnya jadi 2000 IU. Ini bukan berdasarkan hasil tes ya. Maksudnya kan saya juga nggak tes lab itu untuk mengetahui kadar vitamin D saya itu low apa gimana gitu kan, enggak. Jadi ini berdasarkan pengalaman Nona yang dibagi. Jadi menurut profesor yang tempat Nona konsultasi itu, amannya manusia dewasa itu mengkonsumsi 1000 sampai 4000 IU per day untuk vitamin D. Tapi kalau orang anxiety itu biasanya bisa dikasih 5000 bahkan 10000. Bahkan ada salah satu senior, dia itu berhijab rajin berjemur, padahal ketika cek ternyata hasil vitamin D-nya masih low. Kata dokternya itu karena kamu berhijab gitu kan, walaupun rajin berjemur itu masih
kayak penyerapannya itu kurang. Jadi disaranin kalau di rumah nggak apa-apa, kalau di rumah kan nggak pakai hijab kan nggak apa-apa, kalau asal ruangnya tertutup itu disuruh berjemur pakai lengan pendek atau pakai daster gitu kan. Terus dia di resepin yang 5.000 IU. Bahkan Luna sendiri waktu parah-parahnya itu diresepkan yang 10.000 IU kalau nggak salah. Jadi alangkah baiknya kalau untuk vitamin D ini teman-teman cek lab aja dulu buat yang mampu ya. Kalau buat yang nggak mampu ya udah manfaatkan sinar matahari aja, sama googling aja makanan dan minum makanan yang mengandung vitamin D itu apa aja. Jadi bisa dari makanan aja dan dari sinar matahari. Nah, kalau pengen konsumsi vitamin D juga ya ambil antara 1.000 atau 2.000 IU gitu ya. Kalau beli yang merek Wellness itu kan, Wellness ini istilahnya mereknya yang di pasaran Indonesia paling gampang didapetin. Itu cuma ada 400 IU. Itu katanya disesuaikan sama kita di Indonesia yang negara tropis kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang pakai merek kayak punya saya ya antara 1.000 sampai 2.000 IU itu. Tapi kalau yang mampu ya bolehlah cek lab gitu, nggak ada ruginya gitu kan ya, cek lab biar tahu kadar vitamin D kita tuh rendah atau gimana. Terus kalau cek lab gitu kan kita bisa konsultasi langsung ke dokternya, nah itu lebih bagus. Kalau yang nggak mampu ya kita manfaatkan sinar matahari aja dan makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Lalu vitamin yang ketiga adalah karena saya ada darah rendah, saya minum vitamin untuk penambah darah. Nah ini sempat jadi dilema juga karena vitamin yang saya minum itu sempat kalau kita minum, padahal kan itu disarankan untuk diminum sebelum tidur gitu ya, tetap besok paginya tuh perut masih perih, ke mulut pahit gitu kan. Nah ini ada, saya juga nggak promosi, nggak disponsori juga, ini rekomendasi salah satu teman saya yang perawat, yaitu disuruh minum sangobion cair yang kayak gini. Alhamdulillah aman banget. Saya memutuskan minum ini karena yang saya sempat cerita yang sakit, sebenarnya ini masih baru sih kalau untuk vitamin apa ini ya, untuk vitamin penambah darah ini masih baru, karena yang saya cerita waktu sakit kena gejala DB itu ya, yang sampai pingsan itu, akhirnya saya memutuskan untuk meminum vitamin penambah darah. Nah coba aja buat temen-temen yang kali aja yang ada gangguan lambung kayak saya, terus darah rendah juga, boleh dicoba vitaminnya yang kayak gini ya, yang sangobion cair. Itu alhamdulillah di saya aman. Nah itulah 3 vitamin yang saya konsumsi. 2 itu ketika saya masih parah-parahnya dulu, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin D. Dan untuk penambah darah itu yang saya konsumsi hampir setahun ini, dan alhamdulillah aman gitu, walaupun saya punya gangguan lambung tapi aman konsumsi penambah darahnya. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau konsumsi vitamin itu kan kadang ada yang nanya, magnesium itu bagus buat GERD ya kak, gini-gini. Nah daripada Kak Li pernah bilang gini, daripada bingung-bingung kayak nambah vitamin C, vitamin apa gitu, mending konsumsi multivitamin aja. Nah kalau teman-teman masih berobat ke dokter, bisa itu dikonsultasikan sama dokternya ya, tanya aja, dok kalau vitamin yang aman buat saya itu apa gitu. Nah kalau saran dari grup sih seperti itu, multivitamin aja. Terus oh ya, terus sempat ada yang nanya, kak ini kan lagi masa pandemi kayak gini ya, kita kan harus minum vitamin C, itu vitamin C apa yang aman ya kak untuk konsumsi? Jujur kalau saya vitamin C itu nggak konsumsi gitu. Jadi palingan kalau tubuh pas lagi drop, lagi flu kayak gitu, selain saya doping sama herbal tea 3 kali sehari, saya minum redoxon. Kalau redoxon itu alhamdulillah ke saya aman. Tapi kalau rekomendasi teman-teman di grup itu, katanya vitamin C yang aman bagi penderita GERD adalah ester C. Ini saya belum pernah nyoba ya, tapi ibu saya beliau ada mah juga konsumsi ester C ini, alhamdulillah aman, asal dikonsumsinya setelah makan ya. Jadi itu yang buat temen-temen yang nanya pengen mengkonsumsi vitamin C untuk menambah kekebalan tubuh, itu aja dicoba ester C. Kalau saya nggak ada yang diminum sehari-hari, itu nggak ada, palingan kalau pas
yang bikin herbal tea kalau pas ada bahannya ya pakai jeruk nipis itu, karena jeruk nipis itu kan juga vitamin C-nya tinggi. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Yang penting dari makanan aja, minum air putih itu saya yang sehari bisa sampai 3 liter, itu insya Allah bisa membantu untuk menjaga imunitas dan ketahanan tubuh kok. Tapi kalau teman-teman mau coba ya boleh dicoba Estersi itu ya. Oke. Jadi itu tadi vitamin-vitamin yang saya konsumsi selama proses penyembuhan dari GERD dan anxiety yang juga saya konsumsi sampai sekarang. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Jika bermanfaat boleh dibagikan, siapa tahu di sekitar teman-teman ada yang menderita GERD dan anxiety. Jadi semoga biar apa yang kita bagi di sini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Jika ada pertanyaan bolehlah ditulis di kolom komentar. Kalau saya tahu nanti saya jawab, kalau nggak tahu kita bisa cari sama-sama ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Go mau matur, thank you, annyeong, bye bye.